sobat teman, jumpa kembali dalam channel Harlianto Heno. Baiklah sobat teman, kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang viral dan kita akan juga melihat dari segi hukumnya. Ya sobat teman sekalian, nah berita viral yang kita bahas kali ini yaitu kita akan versuskan dulu ketika seorang yang tersandung kasus penipuan berkedok aplikasi legal dengan seorang yang tersangka kasus korupsi. Saya tertarik untuk membahas ini. Kenapa teman? Karena saya melihat satu sisi si afiliator ini yang tersangkut kasus yang disebut dengan aplikasi binomo tersebut, ketika berurusan dengan hukum, dia terancam untuk dimiskinkan. Nah, sementara si oknum yang lain, ketika kita baca beritanya di sebuah media, bahkan vonis yang sudah dijatuhkan 9 tahun, ketika naik banding, maka vonisnya menjadi 5 tahun. Nah, menurut saya ini sangat unik sekali teman ya. Dan ini akan kita bahas. Sambil kita bahas, silahkan nanti kalian tulis apa yang menjadi pendapat kalian, apa yang menjadi persepsi kalian pada kolom komentar. Oke sobat teman, kita akan bahas siapa saja yang saya maksud itu antara afiliator versus tersangka koruptor. Namun sebelumnya kita bahas teman, saya mau sampaikan buat teman-teman sekalian. Kebetulan kita sedang bekerja sama, kita sedang mendalami di bidang hukum. Jadi, buat para teman-teman sekalian yang membutuhkan jasa lawyer, ya, yang membutuhkan jasa lawyer, silakan hubungi kita di nomor yang akan kita cantumkan dalam kolom deskripsi. Atau kalian yang membutuhkan yaitu konsultasi secara gratis, nanti kita akan singkap seperti apa masalah teman-teman, masalah sobat teman sekalian untuk memperoleh jalan keluarnya. Ya, silahkan nanti tulis di kolom komentar seperti apa permasalahan yang kalian hadapi, dan kalau perlu DM melalui Instagram kita yang juga akan ada pada kolom deskripsi. Oke teman, itulah infonya dan kita akan langsung saja tanpa berlama-lama. Hai sobat teman, ini dia tiba saatnya kita akan membahas seperti yang saya katakan tadi, seseorang Crazy Rich ya. Crazy Rich yang semua orang kenal. Mungkin teman-teman juga kenal siapa ini yang saya maksud. Saya akan membacanya dari satu media kali ini, yaitu yang bernama Indra Kents. Ya, saya kutip ini dari media online kompas.com ya. Kompas.com dengan judul di sana terancam dimiskinkan. Indra Kents riwayatnya kini ... ya. Menurut berita yang telah ditulis oleh Indra Kents seperti ini teman. Indra Kents selama ini dikenal sebagai influencer yang kerap memamerkan kekayaannya pada media sosial. Kini aset puluhan miliar miliknya disita oleh polisi usai terjerat dalam kasus dugaan penipuan, yaitu berkedok trading binary option lewat aplikasi binomo. Nah, sobat teman, pemilik nama asli Indra Kesuma itu dalam berbagai konten media sering kali membagikan momen memiliki atau membeli barang-barang mewah. Ia diketahui mempunyai sejumlah supercar bernilai fantastis. Wow, supercar tentu kalian tahu ya, mobil-mobilnya, yaitu diantaranya ada Tesla Model 3,
terus ada lagi BMW Z4 Roadster, ada Ferrari California, ada Lamborghini Huracan 580 Spider, ada Rolls Royce. Apalagi Rolls Royce ini harganya bukan harga kacang-kacangan ya. Aslinya itu dalam membeli sebagian mobilnya sempat viral, apalagi seperti saat ia membeli Teslanya pada Januari tahun 2021 kemarin, teman. Kalau sobat teman pernah melihatnya itu, di sana dalam postingannya dikatakan Indra Kents membeli Tesla pada platform Tokopedia pukul 3 pagi. Mungkin itu waktu enak-enaknya tidur ya. Dia beli itu karena iseng, tidak bisa tidur. Inilah ya. Inilah titik-titik. Saya juga bingung ya. Inilah titik-titik. Mobil listrik berwarna biru tersebut dibeli seharga 1,5 miliar. Dan video kontennya soal pembelian tersebut ditonton lebih dari 1 juta kali. Masih di bulan Januari tahun 2021, Indra Kents kembali menggegerkan publik karena membeli Toyota Super GR. Karena teringat kenangan masa lalunya saat memiliki motor Supra. Harga mobil itu ditembus di angka 2,7 miliar rupiah. Wow. Sangat luar biasa sekali. Tapi kalau menurut pengakuannya, wow, itu murah ya. Indra Kents yang menjadi afiliator binomo tersebut mengaku mendadak kaya karena punya banyak usaha dari kursus trading. Ia juga punya bisnis klinik kecantikan, usaha makanan, ada clothing line, ada usaha di bidang digital, marketing, serta videografi, serta masih banyak lainnya. Aksi Indra Kents lain yang menjadi kontroversi adalah ketika ia membuat konten video di TikTok dan menyinggung soal Tuhan, katanya di sana. Ya, mungkin kalian tahu apa maksudnya di sana ya. Ketika itu dia berkata, Tuhan akan bingung ketika mau membuatnya jatuh miskin. Kenapa? Karena dia selalu bersedekah meskipun sering menyombongkan hartanya. Nah, kasusnya yang dialami oleh Indra Kents ini seperti ini, teman. Ia saat ini menjadi tersangka penipuan hingga pencucian uang setelah dilaporkan oleh 8 orang, di mana mereka merasa dirugikan melalui konten videonya. Sebagai afiliator, Indra Kents dituduh melakukan pembohongan karena menyebut Binomo adalah aplikasi trading legal dan resmi di Indonesia. Ia dilaporkan karena telah menyebarkan promosi di berbagai platform dan menawarkan sejumlah keuntungan melalui aplikasi Binomo. Ya, ini ya, rentetan kasusnya ya, menurut kompas.com. Banyak orang terkecoh hingga ikut bergabung dengan harapan bisa mendapat profit dan menjadi kaya seperti Indra Kents. Padahal akhirnya selalu loss. Nah, sobat teman, total kerugian sementara dari para korban penipuan mencapai 25 miliar 620 juta 605.124 rupiah. Indra Kents pun saat ini ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri, di mana aset-asetnya disita polisi. Berbagai supercar dan sejumlah rumah mewah disita. Aset yang sudah disita senilai 43,5 miliar dari total 57,2 miliar. Bahkan kalau kita baca lanjut lagi, aset keluarga dan pacarnya tidak luput juga dari penelusuran. Ini dilakukan jika mereka terbukti menerima uang hasil dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Indra Kents. Polisi menjerat Indra Kents dengan berbagai pasal, dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Teman sekalian, itulah semua aset-aset atau berita tentang Indra Kents. Untuk yang kedua, sobat teman, yang bernama Edi Prabowo. Di sini saya ambil beritanya dari
tempo.com dengan judul MA Diskon Vonis Edi Prabowo, KPK sindir soal kejahatan luar biasa dan efek jerah. Katakan beritanya begini teman. Keputusan kasasi kasus korupsi jatah ekspor benur lobster dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mendapatkan tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK. Pelaksana tugas juru bicara KPK yaitu Ali Fikri menyinggung soal korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Mahkamah Agung mengurangi hukuman penjara Edi dari 9 tahun. Nah, ini teman, dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Jadi dipotong atau dikurangi vonisnya sekitar 4 tahun. Ya, 4 tahun. 9 tahun menjadi 5 tahun. Edi juga diharuskan membayar denda 400 juta subsidiar penjara 6 bulan. Putusan kasasi terhadap Edi jatuh pada tanggal 7 Maret 2022. Majelis kasasi yang terdiri atas Sofyan Stompul selaku ketua majelis, Rizal Basaleh dan Sininta Yuliansi Sibarani selaku anggota menilai politikus Partai Gerindra itu telah bekerja dengan baik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, itu alasan mereka ya. Jadi, Edi Prabowo divonis bersalah menerima suap dalam pembagian kuota ekspor benur lobster. Nah, proses-prosesnya pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun kepada Edi. Ini tingkat pertama ya. Edi juga diharuskan membayar denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ditambah kewajiban membayar uang pengganti dan pencabutan hak dipilih selama 2 tahun. Putusan itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Nah, sobat teman, dilanjutkan di sana, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Edi Prabowo pada 21 Oktober 2021 menjadi 9 tahun penjara. Lalu dia pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 18 Januari 2022. Dan hasilnya dikatakan yaitu vonisnya menjadi 5 tahun penjara. Nah, sobat teman, itulah tadi perbandingan dua hukuman yang diterima antara seorang yang menjadi tersangka melalui aplikasi ilegal, penipuan berkedok trading, dan satu lagi tersangka korupsi yang juga telah merugikan negara, termasuk juga rakyat di dalamnya ya. Nah, sobat teman, yang menjadi ketertarikan saya adalah satu dimiskinkan dan yang satu tidak. Bahkan ini hanya dikurangi hukumannya dengan satu alasan, dia telah berkinerja baik selama menjabat sebagai seorang pejabat pemerintah. Kan ini agak gimana gitu ya. Jadi, sobat teman, silakan tulis di kolom komentar seperti apa kalian punya pendapat terhadap satu tersangka melalui aplikasi trading ini, serta satu lagi tersangka korupsi uang negara. Seperti apa kira-kira, dan mungkin nanti kita akan sampaikan melalui video pada video yang akan datang. Oke sobat teman, sekian versus kita kali ini. Satu terancam dimiskinkan dan satu menikmati masa hukuman yang dikurangi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like ya, supaya juga kita akan semakin bertambah semangat untuk menampilkan berita viral berdasarkan daya pikir analisa masyarakat. Oke sobat teman, dan tidak lupa juga untuk subscribe sehingga kita semakin semangat dalam berkarya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. See you.